Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberi hikmat untuk kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar dapat mendengarkan setiap firman-Mu yang ingin Kau sampaikan melalui Kak Audrey. Engkau berkati juga Kak Audrey, biar setiap firman yang ia berikan kepada kami menjadi berkat untuk kami. Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang belum hadir, sadarkanlah mereka supaya mereka dapat bergabung bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam Engkau kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan Kak Audrey. Oke, makasih Kava. Halo teman-teman, shalom. Oke, mungkin biar makin akrab bisa temenin on cam ya, walaupun di sini udah ada Kava, Vera, Tera.
sama Kathleen. Ayo nih, on cam nih biar rame nih. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman on cam, aku mau share screen dulu ya. Kali ini kita pakai share screen sharingnya. Layarku udah kelihatan belum ya? Udah? Oke, udah. Oke, teman-teman. Mungkin sebelum aku mulai, aku mau kenalan dulu ya. Jadi, halo teman-teman, aku Audrey. Bisa dipanggil Kak Audrey, Kak Dre, atau apapun itu. Dan di sini aku kesibukanku sekarang lagi kuliah, lagi ngerjain skripsi. Nah, di sini aku hari ini mau sharing tentang mengampuni 70 kali 7 kali. Nah, kenapa di sini ada anomali entitas six seven ini ya, six seven. Karena ini bukan six seven. Mengampuni 70 kali 7 kali, bukan six seven. Karena ini mengampuni 70 kali 7 kali ini ada di dalam Alkitab, khususnya di Matius 18 ayat 21 sampai 22 yang menjelaskan bahwa kita harus mengampuni sesama kita yang sudah berbuat dosa pada kita 70 kali 7 kali. Kalau dihitung-hitung 70 kali 7 itu kan 490 ya. Terus ada nanya nih misalnya, Kak berarti kita gini dong, boleh kayak gini dong. Berarti kalau misal ada yang ngejahatin kita, kita boleh ngampuni cuma sampai 100 kali gitu. Habis itu boleh nggak ngampuni lagi. Bukan begitu, teman-teman. Jadi, artinya mengampuni itu nggak punya batas. Mengampuni itu dilakukan setiap saat, eh, kapanpun ketika kita disakiti orang lain, kita eh, hati kita terluka karena orang lain, kita harus mengampuni setiap saat gitu, teman-teman. Itu sebagai ayat pembuka ya, teman-teman. Oke, lanjut. Suraku jelaskan ya? Jelas, Kak. Oke. Alright. Nah, di sini em, kita mulai dari buah-buah roh dulu ya. Nah, dari kecil mungkin teman-teman di sekolah minggu ataupun di baca sendiri gitu ya. Ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu tentang 9 buah roh. Apa tuh 9 buah roh? 9 buah roh itu adalah buah-buah roh sebagai karunia Roh Kudus terhadap diri kita yang mana menandakan identitas kita sebagai anak Tuhan nih. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, lemah lembut, kesetiaan, kemurahan, dan kebaikan. Nah, di sini kita harus memiliki semuanya ini teman-teman dalam diri kita gitu. Tapi seringkali tuh kita lupa gitu. Kita tuh seringkali lupa di setiap kegiatan kita tuh kita harus melakukan dengan kasih gitu. Kita harus mengikut sertakan kasih dalam setiap kegiatan kita. Contohnya apa gitu. Misal aja, simpelnya kita misalnya punya PR nih. Misal kita punya PR atau tugas, tapi tuh kita tuh nggak suka sama mapel ini. Mapel ini tuh terlalu susah, Kak. Ini bikin aku kesel. Jadi aku pas ngerjain tuh kayak ngomel-ngomel, ngedumel gitu. Ngedumel kayak, aku nggak suka mapel ini, aku nggak suka ini matematika misalnya karena susah, ribet, ngapain sih kita belajar ini gitu. Tapi teman-teman ingat bahwa kita tuh harus eh, mengerjakan segala sesuatu dengan kasih gitu. Nah, em, salah satu wujud kasih adalah mengampuni itu tadi. Nah, ada Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, di sini teman-teman, em, semua orang itu pasti pernah berbuat dosa. Entah kita sadari atau enggak. Mungkin kita merasa, Kak, kita tuh, aku nggak pernah merasa berdosa sih. Aku kayak nggak pernah berbuat jahat, aku nggak pernah nakalin temanku, aku nggak pernah mencuri, nggak pernah berbohong.
Tapi teman-teman sadarlah bahwa em, setiap kita itu pasti pernah melakukan dosa dan itu tuh kita mungkin nggak sadar gitu bahkan. Misal kayak tadi tuh yang marah-marah tadi, ngedumel tadi, itu termasuk berdosa gitu. Nah, kalau berdosa, kita harusnya apa? Mengampuni, kita harusnya menghadap Tuhan dan meminta ampun gitu. Supaya dosa-dosa kita diampuni. Nah, tapi teman-teman masalahnya, kalau kita mau diampuni sama Bapa di surga, kita itu harus terlebih dahulu mengampuni orang-orang yang eh, berbuat dosa kepada kita, yang telah menyakiti kita, gitu. Karena kalau misal kita em, nggak mau memaafkan teman-teman kita, nggak mau memaafkan orang-orang yang udah nyakitin kita, tapi kita meminta ampun sama Tuhan tuh, itu tuh kayak apa ya? Tuhan tuh udah ngasih diskon nih, tapi kita tuh nggak mau bayar gitu. Doanya masa kayak gini, Tuhan ampuni aku ya Tuhan, tapi aku belum mampuni dia sih. Nah itu nggak boleh ya. Jadi kita harus terlebih dulu ngampuni teman-teman kita ataupun bahkan orang tua kita yang mungkin mereka itu nggak sengaja tuh bikin kita sakit hati. Nah kita harus bawa dalam doa tuh, Tuhan Yesus, hari ini aku sakit hati karena em, mama marahin aku ataupun papa marahin aku. Tuhan, maafkan eh, mama atau papa dan bersihkan hati aku supaya tolong aku supaya aku bisa mengampuni gitu. Jadi itu teman-teman caranya untuk melepas pengampunan gitu. Nah, nah di sini nih pernah nggak sih teman-teman tuh kayak ada di momen ketika kita tuh harus maafin orang tapi aslinya bukan kita yang salah gitu. Nah, contohnya kayak gini. Contohnya, misal nih, ada eh, teman kita yang nggak sengaja numpahin minuman nih ke meja kita nih, atau pinjem bolpen tapi nggak dikembaliin. Kayak apa ya? Kita tuh jengkel gitu. Kok nih orang bisa-bisanya nggak ngembaliin bolpen kita, tapi reaksi dia apa? Reaksi dia tuh nggak minta maaf. Mereka nggak merasa salah gitu. Mereka nggak merasa salah, mereka tuh kayak rage baiting gitu loh kerjaannya. Kerjaannya tuh emang suka bikin orang emosi, tapi ujung-ujungnya dia nggak minta maaf gitu. Pasti kita di sekolah tuh sering menjumpai hal-hal kayak gitu yang bikin kita emosi gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi kita itu nggak bisa ngontrol apa yang menjadi perilaku seseorang, teman-teman. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita cuma bisa mengendalikan kondisi hati kita. Jadi yang bisa kita lakukan itu cuma apa ya? Mengalah, terus kita mengampuni dia gitu loh, mendoakan dia gitu malahan. Tapi jujur memang kalau kita udah praktek nih susah. Cuma kalau secara teori itu emang gampang, tapi kalau udah praktek susah. Tapi mari kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Nah, aku mau sharing pengalamanku ketika em, aku belajar untuk mengampuni gitu. Ini tuh kejadiannya tuh di sekitar tahun lalu, Agustus, di mana aku ini em, ada kerja kelompok. Kelompokku tuh isinya tuh ada sekitar 10 orang. 10 orang ini tiba-tiba eh, ada lomba yang dia itu cuma butuh perwakilan 5 orang. Jadi otomatis yang 5 orang itu kan nggak ikut nih. Jadi tuh harus memilih 5 orang terbaik untuk jadi perwakilan lomba. Nah, masalahnya aku kepilih kan jadi perwakilan ini, 5 ini. Sementara teman deket cewekku itu nggak kepilih. Nah, itu dia yang bikin awal mula terjadi kayak semacam em, berantem dikit lah. Nah, akhirnya aku sama temen cewekku ini yang nggak ikut jadi perwakilan lomba ini nggak deket lagi. Padahal dulu itu kita tuh sedekat itu sampai yang kemana-mana bareng gitu. Tapi ketika sejak kejadian apa memilih perwakilan lomba itu, eh,
aku tuh dijauhin sama dia. Dan aku merasa kayak, loh, kenapa aku dijauhin? Padahal itu bukan kehendakku juga dipilih untuk jadi perwakilan lomba. Itu udah kesepakatan kelompok gitu kan. Nah, tapi em, pokoknya setelah itu kita ada eh, kerja kelompok lain yang mengharuskan kita itu ada di kerja bareng lah. Nah, selama kita kerja kelompok bareng itu, aku sama dia tuh udah kayak nggak kayak orang lihat tuh kayak udah nggak temenan lagi gitu. Maksudnya aku tuh kayak udah berusaha untuk Ra, ayo jalan bareng gitu. Mungkin aku sebutnya si Mawar aja kali ya, si Mawar gitu. Nah, si Mawar ini udah aku berusaha kayak, Mawar abis ini jajan kemana yuk? Terus tapi dia kayak, enggak lah gitu, Kak. Aku ada apa gitu. Terus dia tuh pernah em, nggak ngajak aku gitu ke toilet gitu. Maksudnya kayak mau kemana tapi nggak diajak gitu akunya. Terus ya udah aku kayak merasa aku tuh dijauhin padahal dulu kita tuh deket. Nah setelah itu aku nangis, maksudnya aku tentu saja sedih kan teman-teman kehilangan teman deket itu sedih. Dan aku merasa kayak kenapa aku harus mengalami sakit hati yang seperti ini padahal aku itu nggak sepenuhnya salah kemarin. Jadi aku waktu itu nangis, tapi karena nggak boleh terlalu lama kan nangisnya kan kita nggak boleh terlalu lama dalam kesedihan gitu ya. Em, aku membawa ibu meminta aku untuk membawa dalam doa dan melepaskan pengampunan gitu. Kalau misal aku nangis, artinya aku udah di tahap kepahitan atau terluka berat karena dia gitu. Dan di situ ibu minta apa nyuruh aku untuk ayo Dre coba bawa dalam doa gitu, doain dia, doain dan minta pengampunan sama Tuhan gitu. Terus em, aku juga udah mulai doain dia sih waktu itu kayak Tuhan Yesus, aku sakit hati karena si Mawar. Tuhan, aku mau mengampuni Mawar, kiranya Engkau yang beri kekuatan untuk mengampuni dia gitu. Terus em, keesokan harinya, pokoknya beberapa saat kemudian tuh em, dia ngechat di grup. Tapi abis itu kita sempat berantem tuh, maksudnya karena dia kayak mulai apa ya, ada sempat ribut-ribut di chat. Nah, tapi kalau kita eh, membalas apa ya, membalas em, chat dia dengan marah-marah juga, kita tuh sama aja kayak em, membalas api dengan api, teman-teman. Jadi kayak apinya tuh bakal makin gede gitu. Karena dia lagi marah di chat, teman-teman pasti tahu kan lah, apa kalau di chat tuh kalau orang marah tuh kayak gimana pasti tahu kan ya. Jadi kalau em, kita balas chat marah-marah dengan marah-marah juga, pasti itu nggak akan ada ujungnya dan nggak bakal selesai gitu masalahnya. Jadi alhasil em, puji Tuhannya aku membalas dan meresponi dia dengan eh, cukup tenang. Walaupun waktu itu tanganku dingin banget karena kayak aku aslinya emosi juga waktu itu. Cuman aku em, memutuskan untuk bersikap tenang gitu. Nah, habis itu em, udah sih puji Tuhannya masalahnya selesai. Habis itu ya akhirnya aku bisa kayak apa ya memutuskan untuk tidak hidup dalam kepahitan dan bisa akhirnya mengampuni dia gitu setelah aku membawa dalam doa dan mendoakan dia al, al, alhasil aku bisa mengampuni dia seutuhnya gitu. Oke. Nah, di sini ada 3 ayat. Mungkin aku bisa minta tolong 3 orang buat membacakan ayatnya. Ada yang mau bacakan? 3 orang? Amsal, Kolose, sama Roma nih. Atau mau ditunjuk aja nih? Oh, mungkin aku tunjuk aja kali ya. Boleh nggak aku meminta Tera sama Tera bacain Amsal sama Kolose? Nanti nanti bacanya pas aku udah bilang ya.
Bisa? Oke, bentar. Buat yang Roma, aku minta tolong siapa ya? Terence bisa, Terence? Kayaknya dia nggak bisa deh. Kalau gitu, Kava deh, boleh? Nanti Roma bacain Roma. Oke, oke. Nanti urutannya Amsal, kalau baru Roma ya. Oke, bisa dimulai ya, Vera Tera. Amsal 15 ayat 1 TP. Jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Oke, lanjut. Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oke, lanjut. Roma. Roma 12 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Oke, makasih teman-teman yang udah membacakan. Amin. Ini ya teman-teman, ayat yang di Alkitab yang bicara bahwa ketika kita disakitin sama orang atau ada orang yang marah-marah sama kita nggak boleh ikutan marah-marah gitu. Karena kalau kita marahin balik, itu kayak nggak ada ujungnya dan masalah tuh nggak akan selesai kalau kita nggak ada yang ngalah, nggak ada yang melembutkan hati dan berujung cuma adu mulut gitu. Jadi kita sebagai orang yang sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak yang mempunyai kasih itu tadi, kita harus menjaga hati kita tetap lembut, tetap kudus gitu ya, supaya apa yang kita lakukan itu semuanya dalam kasih gitu. Dan kita ini sudah sepantasnya em, mengampuni orang-orang yang em, bersalah kepada kita, entah itu teman-teman kita atau orang tua gitu ya, ataupun mungkin sama diri kita sendiri, mungkin kita juga harus mulai memaafkan diri kita sendiri gitu. Nah, teman-teman ini ayat-ayatnya bisa dicatat. Kalau mau dicatat, mungkin aku next dulu ya. Nah, hasilnya apa gitu? Setelah aku berjuang untuk mengampuni si Mawar ini, karena perjuangannya itu berbulan-bulan teman-teman, karena prosesnya ini em, si Mawar ini orangnya agak pendendam gitu, karena dia kalau misal lihat aku tuh masih sini sama aku. Tapi yang aku lakukan apa? Aku tetap mengasihi dia, aku tetap ramah sama dia, aku masih kayak ngajakin main sama dia gitu. Walaupun respon yang aku dapat tuh tetap nggak enak gitu, tapi lagi-lagi kita sebagai anak Tuhan tuh kita harus tetap mengasihi gitu. Hasilnya itu adalah buah dari apa yang kuperjuangkan selama ini gitu. Hasilnya itu poster lomba itu udah dibuat dengan baik gitu. Terus kerjaan kelompok beres nih. Satu-satu tuh udah beres tuh karena semua masalah itu kayak seakan numpuk gitu karena ada masalah si Mawar, terus ada masalah kerjaan ini itu, kayak semuanya kayak rungkat gitu. Tapi ketika kita memutuskan untuk mengasihi orang, ketika kita memutuskan untuk melakukan semuanya dengan kasih, itu tuh satu-satu tuh beres gitu. Centang, centang, centang gitu. Nah, em, terakhir yang kita dapatkan, buah dari kita mengasihi itu adalah damai sejahtera itu sendiri gitu. Yang kita dapatkan itu adalah
ketenangan yang kita hanya bisa tuh dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri gitu, karena Tuhan Yesus adalah sumber sumber kedamaian gitu. Jadi kita mendapatkan ketenangan batin, kita nggak nyimpan dendam, kita nggak nyimpan kecewa atau apa ya kayak kemarahan sama orang tuh kita udah nggak nyimpan lagi gitu. Jadi ketika kita udah memaafkan, jangan sampai kita kayak cuma maafin di awal, tapi kayak kita tuh masih kayak ada unek-unek kayak ntar kalau aku ketemu dia aku nggak mau nyapa gitu. Jangan gitu ya teman-teman, itu yang makin tambahnya nggak sih nyimpan dendam itu. Jadi kayak kita harus buru-buru beresin. Ketika kita melihat orang itu, kita tetap harus mengasihi mereka gitu. Jadi kita bisa memperoleh kedamaian yang sejati gitu. Oke teman-teman, ini sekian aja sharing mengampuni aku. Semoga teman-teman semuanya bisa praktek mengampuni ya. Teman-teman bisa praktek maafin ke teman-teman kalian yang suka ngejailin kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, apakah ada yang mau tanya dulu nih ke Kak Audrey sebelum kita tutup? Apakah ada yang mau menanya? Mungkin ada masalah pribadi ataupun dendam pribadi. Itu gimana sih cara solusinya? Bisa tuh tanya Kak Audrey. Ada yang mau tanya? Atau mungkin ada yang mau didoakan langsung sama doa penutup? Kalau malu ngomong bisa komen aja. Ada yang mau didoakan atau ada yang mau sharing? Tidak? Sebentar. Oke, kita langsung tutup dalam doa saja ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah Zoom ini. Kami bersyukur bisa mendengarkan firman-Mu meskipun melalui layar. Kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu. Semoga kasih-Mu menyertai kami semua yang ada di sini. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berilah kesehatan, kekuatan untuk membimbing kami, hingga kami berhasil dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kekuatan untuk kami, supaya kami dapat belajar mengampuni sesama kami, walaupun mereka tidak bersalah ataupun masalahnya besar. Kiranya Tuhan membimbing kami, supaya Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk kami. Tuhan Yesus, kiranya Zoom ini menjadi berkat untuk setiap kami. Temukanlah kami pada minggu depan lagi, supaya dapat mendengarkan firman-Mu seperti hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam Engkau kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Thank you, Kava. Thank you, Audrey, Vera. Thank you, Kat. Thank you guys. Thank you, Reta. Thank you Tante. Hai, Yoel. Thank you semua. Thank you, semua Tuhan Yesus berkati. Thank you Kava. Thank you. Thank you, JJ. Kava. Ania, thank you. Reta, bye-bye. God bless you. Hey, Yoel. Yoel, hai. Good, Yoel. Yoel, udah gabung, good. Bye-bye, Yoel. Thank you ya semuanya. Iya, Thank you Tante. Vera. Ya. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo,
kelam tiap puisi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Pasukan Semongko tarik sih. Ojo susah bro, ojo lembut sis, susah yang urip iku ngundang pikiran. Ayo guyu bro, ayo bersem sis, renung ke firman atine tadi ayo. Ojo kuyu suarane liyo, ojo kelam tiap puisi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo kuyu suarane liyo, ojo kelam tiap puisi setan.